Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadati wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa, Maha Mulia, lagi Maha Mengampun dosa. Dialah yang menuntunkan segala takaran dan membalikkan malam atas siang sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mempunyai pemikiran dan hati. Dialah yang membangun siapapun yang diinginkannya dari hambanya, lalu dia menjadikannya berada dari golongan terpilih dan menerangi hati mereka dengan berkas-berkas cahaya. Saya memujinya dengan pujian tertinggi atas segala nikmatnya, serta memohon tambahan karunia-Nya dan kedermawanannya. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, kemudian makhluk paling mulia, orang yang paling tinggi kedudukannya dari semua makhluk yang terdahulu dan yang datang kemudian, serta sholawat dan salam kepada seluruh nabi dan keluarga seluruh orang soleh. Amma ba'du. Baik, di sini saya akan membawakan tema yang berjudul Kiprah Dakwah Muslimah. Apa yang akan kita bahas? Jadi yang kita akan bahas adalah tip menjadi daiyah yang sukses. Jadi daiyah yang sukses adalah daiyah yang memiliki ilmu yang benar dan manhaj yang lurus. Dia bersikeras agar amalannya benar, kemudian sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun hawa nafsu, akal, dan kebanyakan manusia menyelisihinya. Tolak ukur kesuksesan baginya adalah tercapainya ridha Allah, baik dakwahnya diterima oleh manusia ataupun ditolak. Dia sukses karena berjalan di atas keridhaannya dan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Demikianlah kesuksesan yang diraih para nabi terdahulu. Sungguhnya, tolak ukur kesuksesan adalah mengutamakan kepentingan akhirat sebelum dunia dan sejauh mana dakwah tersebut sesuai dengan syariat Rabbul Izzah. Jika dakwah telah sesuai dengan syariat Allah dan keluar dari hati yang tulus, maka buahnya adalah kesuksesan. Oleh karena itu, akan kita bahas dasar-dasar pemikiran agar para daiyah itu meraih kesuksesan dunia maupun akhirat. Yang pertama, memulai dari diri sendiri. Jadi berdakwah secara bertahap itu dimulai dari memperbaiki diri sendiri, baru kemudian berdakwah kepada keluarga, kemudian orang-orang terdekat, dan masyarakat pada umumnya. Inilah jalan yang ditempuh para dai sukses, bahkan inilah rahasia kesuksesan dan kuatnya pengaruh dakwah mereka. Sedangkan tahapan selanjutnya adalah berdakwah kepada manusia secara umum. Jadi dakwah ini tuh dapat dilakukan dengan memberikan pelajaran, kemudian ceramah, serta memanfaatkan pertemuan-pertemuan sebagai sarana untuk menyampaikan nasihat dan pengarahan. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling sulit hingga membutuhkan kesabaran ekstra dan keinginan yang kuat. Jika berdakwah secara bertahap sedemikian sulitnya, bagaimana dengan orang yang berdakwah tanpa memperhitungkan tahapan tersebut dan langsung mendakwahi khalayak umum? Jadi salah satu dari masalah dakwah hari ini adalah para dai itu maupun daiyah berdakwah kepada khalayak umum sebelum mereka memulai pada diri sendiri dan keluarga. Bahkan dakwah adalah mengarahkan manusia dan menyiapkan generasi muda yang baik. Maka celah apa saja yang berpotensi pada rusaknya umat ini dan kesalahan apa saja yang akan mengganggu perjalanan umat ini harus kita ketahui, ya. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah berbekal dengan ilmu. Nah, ilmu yang pertama kali harus dimiliki adalah ilmu tentang Allah. Ilmu yang akan menjadikanmu cinta kepadanya, kemudian kecintaan yang akan menjadikanmu merasa nikmat dengan menaatinya.
Jadi tidak menjadikanmu tuh bosan untuk mengingatnya. Jadi tidak menjadikanmu takut kepadanya, kemudian takut dari murka dan terhalang ridhonya. Siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengetahui betapa luas rahmatnya dan betapa kerasnya siksaannya. Kemudian yang ketiga ada akhlak. Nah, akhlak adalah agama pergaulan. Jadi amal yang paling berat timbangannya, pahalanya dan paling agung adalah memberi petunjuk pada hati. Jauhilah sifat kepura-puraan karena akan tampak pada diri. Munculkanlah karaktermu yang sebenarnya. Karena jika kamu memperbaiki akhlakmu sebelum kamu terjun ke dunia dakwah, maka kamu akan mendapatkan restu dari Allah. Sebagian dakwah ada yang berpura-pura menampakkan akhlak yang baik, menampakkan kecintaan kepada Sang Khalik, hingga jika kamu bergaul bersama mereka, kamu dapatkan hati mereka keras, cinta pada kepemimpinan dan popularitas. Yang keempat adalah apa manhaj perjuanganmu? Jadikanlah wasatiyah sebagai manhaj jauh dari sifat berlebihan dan sifat meremehkan. Rujukanmu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan perjalanan hidup generasi terbaik umat ini. Mempermudah, tidak mempersulit. Optimis dengan kebaikan, menentukan planning untuk mendapatkan yang lebih baik setelah mengetahui kaidah-kaidah ilmunya dan mengetahui kenyataannya di lapangan dan memahami sunnah-sunnah kauniyah Allah. Jadi tujuanmu adalah kemaslahatan umat dan bersatunya barisan serta satunya kalimat. Dengan demikian bukan berarti pendapatmu tidak berguna, tapi maksud dari semua itu adalah jangan sampai kita memaksa orang untuk menerimanya dan berpaling dari mereka yang menyelisihinya. Karena kecintaan terhadap sesama, mukmin harus tetap ada walaupun berbeda pendapat, selama perbedaan tersebut jelas-jelas tidak menyelisihi Al-Quran atau As-Sunnah. Jadi kesimpulannya adalah tips kita biar dakwah kita sukses itu dimulai dari diri sendiri, kemudian yang kedua adalah berbekal dengan ilmu, dan yang ketiga adalah akhlak, kemudian yang keempat ada apa manhaj perjuanganmu tadi. Kita harus mengetahui semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kafaitu kuna kalami, astagfirullahi walakum wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.